Halo, salam jumpa kembali di hari Minggu. Saya akan menayangkan storytelling kali ini. Seorang wanita berumur 27 tahun bernama Mira. Mira adalah seorang gadis desa yang merantau ke kota. Ia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setelah setahun ia di kota, ia menemukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia bekerja di kantoran. Saya bilang bagus, kenapa? Karena itulah yang dia inginkan. Mira merasa cukup bahagia di awal-awal bekerja. Setahun bekerja ini, kemudian ia bertemu seorang lelaki. Dan itu adalah pacar idamannya. Tidak lama kemudian mereka menikah. Namun karena profesi yang berbeda, suami ini bekerja di luar kota, artinya di kota yang berbeda. Mereka pun setelah menikah beberapa bulan saja bersama, si suami harus segera berangkat dan tinggal di kota tempatnya bekerja. Beberapa bulan menikah, Mira mulai mengalami gangguan. Dia mulai sulit tidur, kadang-kadang dia merasa sakit di ulu hati, kadang-kadang ia merasa dada yang berdebar, dan bahkan ia pernah pingsan di kantor. Mira pun akhirnya mencoba berobat, tetapi tidak kunjung menemukan kata sembuh. Dari beberapa cerita yang ia ceritakan, dia mengaku bahwa dia sangat tidak bahagia. Suaminya jauh dan tidak bertanggung jawab. Dia tidak memberikan uang bulanan, dan ia juga tidak menafkahi batinnya karena dia tinggal jauh. Orang tuanya di desa juga demikian. Katanya mereka sering meminta uang, tapi tidak pernah bertanya bagaimana kabarnya. Begitupun dengan mertuanya. Mertuanya seperti seolah tidak peduli dengan dia. Dia pun merasa lelah terus seperti ini, dan pekerjaan yang sudah lama ia tekuni akhirnya ia keluhkan juga. Mira pun tidak bahagia. Apa yang salah dengan Mira? Mira tidak salah. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa Mira memilih menjadi korban. Kenapa? Dia merasa hidupnya adalah korban dari orang tuanya. Orang tuanya bukan orang tua yang baik. Dia merasa mertuanya juga bukan mertua yang baik. Dia juga adalah korban. Bahkan dia korban dari suaminya karena suaminya tidak bertanggung jawab. Bahkan dia juga adalah korban dari pekerjaan karena teman-teman dan bosnya tidak baik. Nah, ketika semua hal begini, jadi ketika kita menghadapi kehidupan semuanya terlihat buruk, ada sesuatu yang salah dengan cara kita menggunakan diri kita. Apa itu? Nah, ketika kita memilih menjadi korban, kita merasa diri kita ini adalah korban dari dunia ini, ya, korban dari siapa? Si A, si B, si C, korban dari semuanya. Anda akan merasa hidup Anda sangat menderita. Ya, karena orang menderita pasti adalah korban. Nah, ketika Anda mengambil peran sebagai korban, Anda akan cenderung menyalahkan keadaan. Anda akan cenderung menimpakan tanggung jawab yang Anda alami, sakit yang Anda alami itu Anda tumpahkan pada orang lain. Padahal Anda benarnya bisa mengambil suatu sikap yang disebut dengan sikap bertanggung jawab. Andalah yang bertanggung jawab pada saat Anda kecil, pada saat Anda dibesarkan di orang tua. Anda bisa memilih bertanggung jawab sebagai anak. Bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana berada di keluarga ini sehingga saya bisa bertanggung jawab pada diri saya dan juga pada keluarga saya. Begitu juga pada suami, saya memilih suami saya memutuskan untuk menikah, maka sayalah yang bertanggung jawab. Ya, ambil energi lebih besar sehingga Anda lebih mampu bertanggung jawab. Begitupun dengan mertua, apalagi pekerjaan, saya yang memilih pekerjaan itu, saya yang memutuskan. Ketika saya berani mengambil tanggung jawab, energi saya meningkat. Ya, jadi ketika kita bisa mengambil posisi bahwa sayalah yang bertanggung jawab. Minimal untuk diri saya, jangan deh untuk orang lain ya. Bertanggung jawab minimal untuk diri saya aja dulu. Ya, baru kemudian nanti Anda bertanggung jawab pada anak-anak, bertanggung jawab pada pasangan, bertanggung jawab pada orang tua. Anda ambil tanggung jawab itu. Ya, kalau bisa lagi adalah bertanggung jawab sesuai dengan talent Anda untuk melihat apa yang orang lain butuhkan dari Anda. Ketika Anda bertanggung jawab, akan muncul niat untuk belajar, niat untuk terus bangkit, niat untuk bersemangat. Dan entah dari mana energi kita akan semakin meningkat. Dari berbagai upaya, energi itu akan menjadi semakin kuat dalam diri kita. Jadi, jangan mengambil posisi korban, selalulah ambil posisi sebagai tanggung jawab. Terima kasih, sampai jumpa di storytelling minggu depan.